Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dunita dengan NIM 2400167 dengan bidang prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang public relation. Yang mana pengertian public relation adalah sebuah fungsi manajemen strategi yang membantu organisasi membangun komunikasi yang efektif dan hubungan saling menguntungkan dengan publiknya. PR bukan hanya soal pencitraan semata, tetapi sebuah proses yang melibatkan analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi secara berkelanjutan. PR mencakup aktivitas yang luas seperti menjalin hubungan dengan media, membangun hubungan dengan komunitas, mengenangi komunikasi internal, mengelola isu dan krisis, serta membentuk persepsi publik terhadap organisasi. Ruang lingkup PR meliputi semua bentuk komunikasi yang berkaitan dengan reputasi organisasi, baik dalam bentuk tertulis, lisan, visual maupun digital. Public relation bekerja dengan berbagai jenis publik, yaitu publik internal seperti karyawan manajemen dan pemegang saham, serta publik eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, media massa, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Adapun tujuan dan fungsi public relation, yaitu PR bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan reputasi yang positif. Reputasi adalah aset tidak terwujud yang sangat penting karena dapat mempengaruhi persepsi, keputusan pembelian atau kemitraan, bahkan nilai saham perusahaan. Beberapa fungsi utama PR meliputi: yang pertama, membangun dan mempertahankan citra organisasi. Di sini PR bertanggung jawab atas bagaimana organisasi dilihat oleh publik. Ini termasuk membantu narasi, menyampaikan visi misi, dan menanggapi opini publik. Manajemen komunikasi. PR mengatur semua bentuk komunikasi termasuk komunikasi internal antar pegawai, komunikasi eksternal dengan pelanggan atau stakeholder, serta komunikasi dalam situasi krisis. Yang ketiga, hubungan dengan media. Media relation. Media adalah saluran utama untuk menyampaikan pesan organisasi kepada masyarakat luas. Yang ketiga, hubungan dengan media. Media relation. Media adalah saluran utama untuk menyampaikan pesan organisasi kepada masyarakat luas. PR bekerjasama dengan media untuk menerbitkan berita positif dan menangani informasi yang berpotensi negatif. Dan keempat, manajemen isu dan krisis. Ketika organisasi menghadapi tantangan seperti kontroversi publik atau bencana internal, PR bertugas mengelola pesan agar tetap terjaga kepercayaan publik dan memindahkan kerusakan digital. Yang kelima, keterlibatan sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). PR juga memainkan peran penting dalam membentuk program sosial perusahaan agar mencerminkan nilai positif dan kepedulian terhadap masyarakat. Strategi dan teknik dalam public relation. Agar PR dapat dijalankan secara efektif, diperlukan strategi dan teknik komunikasi yang terstruktur. Strategi public relation, yaitu segmentasi audiens. PR harus mengetahui siapa audiens target mereka. Misalnya, strategi komunikasi untuk pelanggan akan berbeda dengan untuk investor. Yang kedua, pesan utama. Pesan inti yang ingin disampaikan harus dirancang dengan jelas, konsisten, dan relevan dengan nilai organisasi. Yang ketiga, saluran komunikasi. PR memanfaatkan berbagai saluran seperti media massa, media sosial, website resmi, buletin internal, dan event publik. Konsistensi komunikasi. Semua pesan yang disampaikan, baik dari manajemen puncak maupun staf, harus tidak membingungkan publik. Teknik public relation. Yang pertama, siaran pers atau resplay. Dokumen resmi yang dikirimkan ke media untuk mengumumkan suatu seperti peluncuran produk, kolaborasi, atau tanggapan terhadap isu tertentu. Yang kedua, konferensi pers. Forum terbuka bagi media untuk menyampaikan informasi penting dari organisasi secara langsung. Yang ketiga, wawancara dan talk show. PR mempersiapkan narasumber dari organisasi untuk tampil di media dengan narasi yang telah dikaji dan disesuaikan. Yang keempat, media sosial dan konten digital. PR modern harus aktif di platform digital dengan konten yang kreatif, interaktif, dan informatif seperti video, artikel, dan lain sebagainya. Yang kelima, kegiatan event dan sponsorship. PR menggunakan event seperti seminar, lomba, festival, atau sponsorship acara besar untuk membangun exposure dan memperluas jaringan hubungan. Yang keenam, publikasi internal seperti buletin karyawan, laporan berkelanjutan, atau video internal untuk memperkuat komunikasi dan motivasi pegawai. Tantangan public relation di era digital.
Perkembangan teknologi telah mengubah cara kerja PR secara drastis. Kini reputasi organisasi bisa terpengaruh hanya dalam hitungan menit melalui media sosial. Beberapa tantangan besar dalam era digital antara lain yang pertama kecepatan informasi. Informasi menyebar sangat cepat, baik benar maupun hoax. PR harus bisa merespon dengan cepat dan akurat terhadap informasi yang muncul di media sosial atau portal berita. Yang kedua, krisis reputasi online. Suatu komentar negatif dari pelanggan di Twitter bisa viral dan merusak citra perusahaan. PR harus selalu siap dengan strategi mitigasi risiko digital. Yang ketiga, kebutuhan akan transparansi. Masyarakat digital menuntut keterbukaan informasi. PR harus bisa menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka tanpa merusak kepercayaan. Yang keempat, perubahan pola konsumsi media. Masyarakat kini lebih banyak mengakses informasi dari TikTok, Instagram, dan YouTube ketimbang koran atau televisi. PR harus menyesuaikan gaya konsumsi dan platform. Yang kelima, interaksi di dua arah. PR kini tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga harus mendengarkan, menanggapi komentar, membangun dialog, dan menunjukkan empati melalui media sosial. Solusi tantangan public relation di era digital. Dalam menghadapi berbagai tantangan PR di era digital, organisasi membutuhkan strategi yang adaptif, sistematis, dan berbasis teknologi. Berikut adalah solusi-solusi strategis yang bisa diterapkan. Yang pertama, membangun tim PR digital yang kuat. Perusahaan perlu memiliki divisi atau tim PR yang memiliki keahlian khusus di bidang digital communication. Tim ini harus terdiri dari profesional komunikasi, analisis data, media sosial, spesialis konten, dan analisis digital. Mereka harus bisa memahami algoritma media sosial, tren komunikasi visual, serta respon real-time terhadap isu publik. Solusinya bisa rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan bagi staf PR agar selalu up to date dengan platform dan tools terbaru. Membentuk digital respon unit yang bertugas memantau media sosial 24 jam dan menyiapkan respon cepat terhadap isu. Yang kedua, menerapkan menjadi isu dan krisis secara proaktif. Tidak semua isu menjadi krisis, tetapi semua krisis berawal dari isu yang tidak ditangani dengan benar. Banyak organisasi gagal dalam PR karena hanya bersikap reaktif setelah reputasi mereka rusak. Di sini solusi yang dapat diberikan seperti buat sistem deteksi dini isu melalui media monitoring tools seperti Brandwatch, Hotsuite, Sport Sosial, dan lain. Siapkan protokol krisis dan statement templates untuk berbagai skenario agar respon bisa segera diluncurkan saat dibutuhkan. Simulasikan krisis secara berkala untuk melatih tim PR agar siap menghadapi situasi darurat. Yang ketiga, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat sekarang bisa mengecek fakta dengan mudah dan mereka sangat sensitif terhadap ketidakjujuran atau penyembunyian informasi. Jika organisasi mencoba menutupi masalah, risiko reputasi bisa menjadi jauh lebih buruk. Di sini solusi yang bisa diberikan yaitu komunikasikan fakta, tidak hanya narasi. Jika ada kesalahan, akui dengan cepat, jelaskan penyebabnya, dan tunjukkan solusi nyata. Gunakan prinsip komunikasi 3T, tell the truth, tell it fast, dan tell it all. Publikasikan laporan rutin seperti laporan tahunan, laporan CSR, atau FAQ tanggapan terhadap isu. Yang keempat, optimalisasi media sosial secara strategis. Media sosial bukan hanya untuk promosi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan relasi yang sehat dengan publik. Banyak perusahaan terlalu fokus pada angka, like, dan followers. Solusi yang dapat diberikan, buat konten edukatif, inspiratif, dan komunikatif, bukan hanya promosi produk. Gunakan pendekatan kelola interaksi secara aktif. Di sini solusi yang dapat diberikan, buat konten bernilai edukatif, inspiratif, dan komunikatif, bukan hanya promosi produk. Gunakan pendekatan humanis branding seperti menampilkan kisah nyata karyawan, pelanggan, atau kegiatan sosial perusahaan. Kelola interaksi secara aktif, tanggapi komentar, klarifikasi, menginformasi, dan ajak audiens berdialog. Yang kelima, kolaborasi dengan influencer dan media independen. PR modern bukan hanya soal membangun hubungan dengan jurnalis, tapi juga dengan opinion leader digital seperti influencer, YouTuber, dan blogger. Solusi yang bisa diberikan, pilih influencer yang punya nilai sejalan dengan brand dan memiliki audiens yang relevan. Bangun kolaborasi juga jangka panjang, bukan hanya kerjasama satu kali. Gunakan user generator konten untuk meningkatkan kepercayaan publik karena konten dari orang ketiga lebih dipercaya dibanding promosi langsung. Yang keenam, menerapkan evaluasi dan analisis berbasis data.
Tidak ada strategi PR yang bisa bertahan lama tanpa evaluasi. Di era digital, data sangat penting untuk mengukur efektivitas kampanye dan membentuk keputusan. Solusi yang dapat diberikan, gunakan metrik seperti reach, engagement rate, sentiment analysis, media exposure, dan crisis response time. Dilakukan survei kepuasan publik dan analisis resepsi secara berkala. Evaluasi tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses komunikasi dan manajemen tim. Yang keenam, studi kasus public relations. Yang itu yaitu contoh keberhasilan PR adalah satu contoh yang menonjol adalah bagaimana Gojek mengelola komunikasi saat menghadapi isu internal tentang keamanan data dan hak pekerja. Alih-alih menghindar, Gojek secara terbuka menyampaikan klarifikasi, menunjukkan langkah-langkah perbaikan, serta melibatkan publik melalui kampanye edukatif. PR mereka mengutamakan transparansi, cepat tanggap, dan humanisasi komunikasi. Hasilnya kepercayaan publik tetap terjaga. Contoh kegagalan PR. Sebaliknya, ada kasus maskapai penerbangan yang lamban menanggapi video viral tentang pelayanan buruk. Alih-alih memberikan permintaan maaf dan penjelasan, pihak PR mengeluarkan pernyataan defensif. Akibatnya kritik publik meningkat, media sosial dibanjiri komentar negatif, dan reputasi perusahaan